wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam acara EMC Health Corner bersama Tang City Mall, Skandinavia dan juga Warta Kota Live. Hari ini saya Nisa nggak sendirian. Saya ditemani oleh Mas Goping dari Tang City Mall. Halo Mas Goping. Silakan mungkin mau menyapa nih. Tang Citizen, Tang Citizen yang udah dari tadi dan nih. Warta Kota, Skandinavia juga luar biasa ya. Seperti biasa nih hari Selasa. Betul, hari Selasa. Kita mulai minggu lagi pertama di bulan Juli. bergairah untuk mendapatkan semangat informasi lagi. tentang Betul. kesehatan ya. Aduh dokter apa kabar nih? Saya lebih bergairah lagi nih. Karena kanan kiri saya cantik sama gagah-gagah. Loh, tapi kok sama saya bergairah? Oh enggak. Hari ini Bergairahnya sama dia. Bahas ini dok, Temanya apa masalah nih? yang paling menjadi sekarang sih jadi kebutuhan utama ya buat orang-orang yang mau traveling ya dok ya, yaitu tema kita memahami swab PCR, rapid test dan virus COVID-19 menuju era new normal. Agak panjang ya temanya Boleh, ya. boleh. Dan pada saat hari ini juga kita sudah kedatangan ahli dalam membahas masalah PCR serta rapid test, yaitu ya, benar. ada Dr. Sunarto Hariman. Beliau adalah spesialis patologi klinis di Rumah Sakit IMC Tangerang. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Luar biasa. Perkenalkan saya Dr. Sunato Hariman, Ya, SPPK, spesialis patologi klinik, penanggung jawab laboratorium Wah. IMC. Betul, Berat banget ya. nih tugasnya pasti ya. Berat. Oh, enggak. Lagi Lebih berat rame-rame lagi dok, yang ya. bawa batu, kuli-kuli. Iya, Iya, benar. buat Tang Citizen juga IMC People mungkin yang mau kasih pertanyaan boleh banget ya Mas Goping Boleh ya. banget. Silakan. Biasa kita bakal bagi-bagi hadiah juga nih buat pertanyaan yang terbaik ya. Karena memang hal ini pasti sering banget nih menjadi pertanyaan masyarakat nih Betul. tentang rapid test ini ya. Betul. Seperti rapid itu. test, ya. Wow, benar kayak kita udah ada Iya. pertanyaan nih langsung nih. Udah masuk Langsung nih. nih, langsung Berarti udah ada langsung aja pertanyaan ya? dok. Iya, Ya, iya. langsung aja Oke, silakan Mas ini Goping. dari Sandro PM 1985 Widi. Der dok, asik. Apakah dalam waktu dekat dimungkinkan untuk standarisasi biaya rapid atau swab test supaya terjangkau bagi halayak ramai? Atas perhatian dan resminya dari terima kasih. Aduh, salam selalu nih. Namaste. Oh, pertanyaan ini sebetulnya sangat bagus. Ya. Akan tetapi ini menyangkut hubungan sama pemerintah. Tetapi di dalam hal standarisasi biaya rapid test dan swab test itu maksudnya apakah mau disamakan seluruh Indonesia? Ya, mungkin maksudnya. Karena ada dari kita fasilitas-fasilitas yang namanya rumah sakit atau laboratorium yang menyediakan fasilitas sendiri, artinya mandiri. Artinya kita kan keluar biaya dan sebagainya. Sehingga kalau keluar biaya dan sebagainya itu kita perlu namanya juga kita harus ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Sehingga otomatis kan dari setiap bagian kita perlu ada standarisasi. Betul, untuk masyarakat kita perlukan seperti itu. Tetapi dalam hal ini Rumah Sakit MC Tangerang itu berusaha untuk memberikan yang terbaik, dalam arti kata biaya-biayanya sangat terjangkau. Untuk rapid test 275.000, untuk yang swab dengan hasil H+1, artinya kalau Anda diambil hari ini itu akan ada hasilnya kira-kira jam 7 atau jam 9 besoknya, artinya tidak kita katakan 24 jam, tetapi H+1 itu Rp1.250.000. Saya pikir itu terjangkau ya, karena banyak hal-hal yang lebih banyak dari itu. Saya tidak menyebutkan nama-namanya hospitalnya, tetapi ada yang lebih dari 2 juta, bahkan 4 juta dan sebagainya. Kalau kita ya yang penting asal bisa menutupi segala sesuatu yang sudah kita keluarkan untuk biaya-biaya yang ada. Betul. Nah, Demikian. Nah itu sebetulnya apa sih dok perbedaannya antara 1 juta dan 2 juta? Apakah memang ada kualitas tertentu yang digunakan atau misalkan alat-alatnya berbeda-beda harganya atau seperti Oh, apa ya, dok? untuk PCR yang harganya 1.750 dibandingkan dengan yang 4 juta, 6 juta, kita tidak ada beda, sebetulnya sama aja sih. Karena pemeriksaannya adalah pemeriksaan molekuler, genetika molekuler itu adalah real time PCR. Itu maksudnya dengan real time PCR ini kita adalah mendeteksi gen daripada virusnya, dan itu sama aja untuk di mana-mana kita kualitas kita pertahankan. Kita sudah melalui akreditasi untuk melakukan yang diperbandingkan antara 10 negatif 20 positif.
Dengan kasus ini jangan ngomong harga beda gitu loh, tapi tetap kualitas sama walaupun harga lebih terjangkau. Sebagai spesialis patologi klinik, saya harus menjamin setiap hasil pengeluaran baik hasil lab maupun PCR itu sahih dan valid. Nah, itu yang paling penting. Dapat dipertanggungjawabkan lah. Nah, dapat dipertanggungjawabkan. Lantas Jangan sampai Anda makan steak di tempat warung tiba-tiba mencret. itu yang harus dihindari. Cuman kadang-kadang nih masyarakat takut nih Dok, sama yang namanya rapid test gitu Iya, kan. betul. Bahkan di mana ada yang istilahnya spontan nih, petugas datang itu pada kabur. Oh iya. Nah itu kan ceritanya ada tuh yang di pasar itu ya. Iya, ada ada. petugas medis, tenaga medis datang ke pasar, masyarakat malah kabur. kabur. Nah itu sebetulnya fenomenanya itu tuh apa sih yang membuat masyarakat takut gitu? Takutnya pilek dikit, langsung reaktif nih. Iya. Apakah memungkinkan seperti itu tuh? Karena udah ada satu tren bahwa kalau kita kena COVID-19, amit-amit ya, Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai, Nah, ya. kalau ada COVID-19 nanti dianggapnya penyakit yang sangat-sangat menular atau apa. Iya. Sebetulnya enggak. Enggak ya. Itu bukan penyakit keturunan, itu memang adalah karena virus, dan virus itu adalah bukan benda hidup tetapi protein. Jadi takutnya mereka itu kalau di swab seperti itu ternyata reaktif, lalu harus isolasi Harus gitu istilahnya. karantina itu ya. 14 sampai 14 gitu. hari. Tapi sekarang dengan kemajuan pengetahuan kan tidak usah isolasi ketat. Cukup kita melakukan hal-hal tertentu, misalnya pakai masker, pakai face shield, kita masih tetap bisa berhubungan. Oh gitu. Dan di rumah sendiri juga bisa. Bisa sebetulnya ya. dengan syarat-syarat tertentu. Artinya dia Harus Nggak ke mesti rumah sakit dirapit, ya. nggak mesti di dalam paru-parunya bukan pneumonia, bukan radang paru, bukan buka gambaran CT scan-nya grand glass opacity, jadi dia masih bisa merawat sendiri gitu. Ada perbedaan nggak tuh kayak misalnya habis di rapid test kan reaktif tuh antara reaktif yang flu biasa sama yang memang kira-kira ini COVID itu apa tuh Dok perbedaannya? Justru rapid test itu masih bisa terjadi cross reaction, jadi reaksi silang dengan Haemophilus influenza ABC masih bisa itu. Jadi kalau dia reaktif terhadap anti SARS-CoV-2, jadi belum tentu memang terinfeksi SARS-CoV-2 kalau itu rapid ya, karena dia antibody kan, permainan antibody itu, jadi masih bisa cross reaction. Karenanya kalau kita punya rapid positif, kita harus tetap swab PCR. Oh gitu. Berarti Dilanjutkan memang swab kalau PCR. memang udah ada hasil reaktif ya Dok ya untuk rapid sendiri, kita harus langsung melakukan PCR gitu Dok, Ya betul. untuk memastikan lagi. Untuk memastikan. Karena kalau untuk rapid yang positif, Rapid itu belum hanya tentu- penyaring. Oh, jadi belum tentu benar-benar menderita COVID itu. Oh, gitu, Kalau Dok, ya. swab PCR kan kita mendeteksi virusnya. Jadi kalau kita ambil dari nasofaring atau orofaring, kalau dia memang positif, berarti memang ada virusnya di tempat tersebut. Yang jadi khawatir tuh kayak gini sih, misalkan dia rapid test nih, terus reaktif, terus di isolasi selama 15 hari. Nah, kan sebetulnya itu bukan COVID tuh. Bukan. Nah, tapi karena udah reaktif malah jadi COVID karena menunggu 15 hari tes. Rapid test itu menunjukkan hasilnya tuh. Iya. Ya, berarti salah satu mungkin nggak boleh stres juga kali Dok ya. Ya memang dalam hal ini orang kan wah sakit ini COVID-19 nanti akan mati dan sebagainya. Padahal kita ini meninggal dunia ini ada waktunya. Betul. Tidak bisa dirubah lagi. Iya. Tetapi kalau kita tenang, itu kita akan sehat. Kenapa? Kalau kita stres, kita panik, natural killer, karena saya ahli patologi klinik, itu limfosit yang ada bulunya sedikit natural killer yang kerjanya memakan semua sel yang akan jadi kanker di dalam tubuh kita, itu akan menurun. Sehingga akibatnya kita bisa hal-hal yang imunitas kita, karena dia tidak perlu antibodi, dia langsung makan virus, itu akan menurun dan kita memang betul-betul jadi sakit gitu. Oh gitu. Jadi yang penting kita ini harus tenang. Bagaimana caranya tenang? Mendekatkan dirilah Ya, betul. pada Yang Maha Kuasa. Kuasa yang maha penyembuh. Kita ada pertanyaan nih Mas Goping, Ya. dokter. Kita udah ada dari pertanyaan Urip Sukiyarti. Pagi Dok, seberapa akurat ya metode PCR atau rapid untuk mendeteksi COVID-19? Mengingat banyak di luar sana ada beberapa orang yang nggak percaya sama COVID. Ini bilangnya hanya setting. Waduh, Bagaimana, konspirasi. Dok? Konspirasi ini berat nih Dok kayaknya. Kalau ada yang mengatakan setting itu malah dia pikir ini tidak nyata gitu. Iya, sinetron Kayaknya kalau cuma gitu-gitu. halusinasi, kayak hidup ini kayak sinetron. Wah itu malah bahaya. Jadi dia tidak melakukan suatu pencegahan, nanti dia kemana-mana buka begini, lalu tiba-tiba dia kena, malah dia kenanya sudah berat. Jadi kita harus tetap berjaga. Akurasinya adalah sekitar 99,9%. Karena kalau 100% tuh
miliknya Allah, Oh iya betul. Ya Allah. miliknya Tuhan. Iya, Dok, ya. Betul. Nggak ada di dunia ini 100%. Dari Kenapa? Manusia kan pasti ada kelemahannya lah. betul pasti ada. Tetapi saya yakinkan itu adalah bersifat diagnostik untuk swab Berdasarkan, PCR. pengalaman yang sudah dilakukan juga kan tidak pernah meleset ya dok ya Iya. hasilnya ya. Betul. Kalau masalah meleset atau tidak meleset kan itu perkataan lain. Tetapi maksudnya hasil yang kita sudah lakukan dengan bertanggung jawab, valid dan sahih itu akurasinya 99,9%. Siap. Jadi ya tidak perlu khawatir ya untuk memeriksakan diri Iya. ke Iya. rumah sakit kalau memang dirasa aduh Ada bergejala nih kayaknya atau nih. mungkin habis berpergian ya, Habis Dok, ya. bepergian Habis bepergian keluar kota, negeri, keluar Dok, ya. kota. yang zona merah ya Zona merah, itu Dok, ya. Sekarang Indonesia kan sudah Sudah. semuanya dianggap ada gitu. jadi Malah ada yang zona hitam ya Dok ya di Indonesia ya, Dok. Enggak, ya, di salah Enggak, satu Dok, kota ya. ya. enggak gitu lah. Oh, berarti itu nggak betul ya. Tapi tenang aja, Tangerang ini tadi saya baru ketemu sama orang dinas kesehatan sudah masuk fase zona kuning Oh, Nah, karena dia udah decline. tuh. Jadi bukan merah lagi. Alhamdulillah ya. Tangerang Raya, Tangerang Raya ya artinya tapi belum hijau. belum hijau ya. Tetap Makanya waspada. kita harus waspada. Tetap waspada ya, kita harapkan kan sekarang juga pusat perbelanjaan Ketang City Mall udah Masih mulai di mall buka udah lagi mulai buka. dan Tetap saya rasa ya. masyarakat udah mulai percaya diri nih Betul. akan kesehatannya gitu loh. Mereka Tapi tetap ya mengikuti protokol. tetap mesti mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting. Pakailah masker. Masker, Ya, cuci wajib. tangan sering-sering ya Dok ya. Kalau dulu kita lihat orang jalan-jalan pakai face shield, kita bilang lu mau naik astronot. Tapi kalau sekarang kita wah itu Biasa enggak aja bukan. ya, Dok, ya. Biasa aja, memang perlu Jadi kebutuhan. bisa jadi nih dok 10 tahun ke depan ini orang-orang nostalgia cosplaynya seperti itu. Oh 2020 fashionnya tuh begitu. Pakai face shield, masker, yang lain kan cutray tahun 80 ya. Ini 2020 seperti itu tuh trennya tuh fashionnya tuh. Mode itu kembali loh. Kembali ya. 20 tahunan kembali. Nah makanya Dulu kita pakai celana cingkrang terus Iya. cutbray. Nah sekarang ya. Sekarang balik lagi kan. Balik lagi. Ada celana-celana yang lurus begitu gitu. Nah itu dia. Jadi tidak ada yang baru sebetulnya, Iya. cuma mengulang aja Ulang fashion aja ya, itu. Dok, ya. Nah, rasa Ini ada kangennya pertanyaan ini ya. lagi nih Mas Gopeng nih. Ya Dari @imeldagres_ch. Selamat pagi dokter. Izin bertanya, untuk syarat penerbangan setiap maskapai kan beda-beda. Menurut dokter lebih aman periksa rapid test, swab test atau keduanya? Sebetulnya dua-duanya memang aman. Hmm. Cuma masa berlakunya. Dan sekarang pemerintah awalnya kan mengatakan rapid test itu untuk 3 hari. Itu. Kemudian ada swab PCR itu untuk 7 hari. Tetapi karena banyak protes, masa sih mesti di PCR lagi? Sedangkan kalau kita pergi ke daerah Papua mau swab PCR di mana? Jadi, akhirnya dibikin menjadi 14 hari. Oh, Jadi keterangannya mau rapid mau PCR juga 14 hari. Mas Ari. Jadi kalau mau aman atau tidak aman, yang penting Anda tetap melakukan protokol, pakailah masker walaupun dalam penerbangan gitu. Karena bagaimanapun juga itu kan AC-nya circulated di dalam pesawat itu, tidak akan pergi kemana-mana gitu. kan. Kalau makan ya makanlah dengan cepat, pakai lagi gitu. Mungkin Anda nggak perlu jauh-jauh sekap, pakailah sekap tisu basah lalu tutup lagi pakai masker, itu pencegahan sih sebetulnya. Dan yang penting mulailah makan vitamin C setiap hari dosis 1000-2000, mulailah pakai vitamin E supaya ada daya tahan, sehingga walaupun virusnya lalu lalang Anda tidak kena gitu. Betul. Berarti pemeriksaan PCR ini harus diulang ya dok ya. Misalkan kita dari mau pergi keluar nih dok, nanti kembali lagi ke sini harus PCR lagi. Setelah 14 hari. Sebenarnya kalau Harus untuk diulang. metode PCR itu sebenarnya ada efek negatif nggak dok? Karena kita mesti diambil lagi dari hidung kita gitu dok. Ada efek sampingnya nggak sih dok? Oh, iya, betul. Penggunaan alat itu dok. Kita melakukannya dengan hati-hati. Bahkan saya sudah ngajarin, karena saya juga di Lakwesa Provinsi Banten, saya mengajari orang-orang yang untuk puskesmas cara mengambilnya dengan baik. Cara mengambilnya dengan baik supaya tidak menimbulkan trauma, jangan sampai timbul darah. Dan kemudian kita lakukan dengan memenuhi syarat, sehingga kalaupun dilakukan berkali-kali ya tidak ada masalah efek samping. Tidak ada rasa sakit atau apa kan ya. Paling kalau yang saya lihat kan di tenggorokin atau kan di Iya. Iya. Kalau ini nasofaring memang lebih sensitif untuk ngambil sensitif ya, sampelnya. Kalau orofaring kan virusnya juga bisa diambil di situ. Tapi kalau orofaring virusnya masuk sini, masuk lambung, dia kena asam lambung mati. Mati. Oh iya. Ini Masa ada orang batuk pilek lalu kita ngomong. Gak mungkin dong. berarti sebetulnya di dalam perut kita tuh Coba kamu pilek terus gitu.
Jadi lebih sensitif yang ini karena ini kan mengisap udara. Iya benar juga kan. Nasofaring. Dia nempel di situ ya. Makanya jangan dicukur bulu hidungnya. Itu buat penyaringan. Bener ya dok ya? Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, dari silakan. Ristazi. Dok, apakah swab PCR hasilnya sudah pasti benar? Ya, itu tadi ya sudah pernah tadi. dijelaskan ya. 90. Sebagai ahli patologi klinik, saya tidak mengatakan 100%. Kenapa? Karena ada faktor prasampling. Betul. Kalau samplingnya tidak mengerti sehingga dia ngambilnya hanya setengahnya, tidak sampai ke dalam, betul-betul tidak masuk nasofaringnya, itu juga tidak ketemu virusnya. Kemudian kedua, kalau dia timbul darah, itu juga mempengaruhi hasil. Jadi kalau dikatakan 100% ya enggak, tapi kita berusaha sebagus mungkin kita melakukan pemeriksaannya dan kita ada di ruang isolasi ngambilnya supaya tidak terkena yang lain. Dan hasilnya kita lakukan dan kita teliti dan kita dibandingkan dengan pusat Puslitbangkes yang dari Kemenkes. Nah itu kita lakukan dengan teliti. Gitu ya. Nah kalau misalkan anak-anak nih di usia dini nggak apa-apa nih rapid test. Misalkan umur 5 tahun Ada. atau bahkan mungkin di Kita bawah 5 menggunakan tahun, 3 tahun. cotton swab yang Beda ya? bukan cotton swab, kita menggunakan Dacron yang lebih lentur. Ya, supaya masuk ke dia tidak akan melukakan. Khusus untuk anak-anak ada batang swabnya dari Dacron, ya itunya dari polyester, itu lebih lentur. Oh jadi beda ya tetap ya perlakuannya untuk anak dan mungkin orang tua yang 60 tahun ke atas juga sama kali ya dok ya? 60 tahun ke atas kan udah bukan anak-anak lagi Jadi nggak dong. perlu ya. Takutnya kan Kita namanya udah dokter kasih yang ya, baik. standar. Kalau buat nasofaring tetap lebih lentur dibanding yang orofaring. Nah, kita ambil nasofaring, orofaring kita masukkan dalam viral transport media. Jadi kalau orang tua lalu takut, jangan khawatir, saya sudah umur 61 tahun. Menurut WHO ini kita sampai umur 65 tahun tuh masih dewasa muda tau gak? Dewasa muda. Dewasa Jiwanya lagi muda tuh. terus yang Iya. menolak tua. Iya. Dewasa tapi Janganlah juga pernah muda. berpikir Anda tua. Nah, Tidak. itu Sehingga hanya Anda angka. itu hanya angka. Itu hanya angka. Betul. Setuju saya dok. Setuju. Nih ada pertanyaan lagi Mas Goving. Oh dari yang tadi juga nih. Iya, Dari dari- Istaji lagi. Dok, mengganti masker setiap berapa lama? Nah, ini pertanyaan yang sungguh sangat-sangat bagus. Saya senang dengan pertanyaan ini. Masker itu kan kalau kita narik nafas kan ada di dalam itu sehingga timbul uap air. Iya. Itu kalau sudah mulai basah kita harus ganti. Betul. Umumnya artinya kalau kita di personal protective equipment, saya sudah sangat menekuni panitia pengendalian infeksi itu setiap 4 jam seharusnya. Karena 4 jam kita pakai pasti kita akan uapnya itu sudah mulai nempel di situ gitu istilahnya. Dan dia sudah melekat ke kita. Jadi kalau kita berair kan nanti barang-barang yang kotoran nempel di situ gitu istilahnya. Nah itu berlaku dengan jenis bahan masker semuanya atau tertentu dok yang 4 jam? Oh, 4 jam kalau gitu. kita pakai N95, yang kita pakai itu N95 cuma untuk yang timbul aerosol, misalnya melakukan intubasi pada pasien yang perlu bantuan nafas, melakukan nasogastric tube pada pasien yang perlu makanan buatan, melakukan pengambilan PCR sendiri kita perlu N95. Kalau N95 itu kan masih bisa didaur ulang istilahnya. Yaitu dengan cara yang kita secara plasma itu, tapi itu kan secara teknikal. Jadi yang Anda pakai kan nggak mungkin N95, karena kalau N95 kenapa tahu N95 itu 95% udaranya diserap, Anda cuma ngirup 5%. Itu kalau orang yang punya penyakit morbid di jantung itu nggak bagus itu, karena Anda cuma ngirup 95% oksigen itu. Jadi pakailah masker yang biasa, misalnya masker bedah. Itu sebetulnya untuk yang nakes tenaga kesehatan. Untuk kita ini pasirnya masker kain biasa cukup. itu nggak apa-apa, Dok, ya? Dilapis 3. Dilapis Di 3. dalamnya 1, 2, 3. Kalau lapis 1 nggak bagus lah. Bagus ya. Apalagi yang kembang-kembang kayak begitu tuh maskernya. Coba sini kamu yang kembang-kembang. Lucu deh. Buat contoh. Rasanya jangan tahu lah ya yang kembang-kembang kayak gimana. Yang di sablon itu gimana dok? Tuh kadang-kadang ada yang kumis, ngerokok. Itu bahannya apa ya?
Karbon ya? Apa sih? Kan sekarang udah mulai ada masker yang ada profil, ada profilnya kan, masker yang ada personalnya, jadi lucu-lucu gitu. Ada kayak Doraemonnya, ada apanya, itu kan bagus buat anak kecil. Itu mau diraja, polisi ketawa mulu kali ya. Pak, Bapak nggak pakai masker? Nah ini masker. Oh kirain Pak nggak pakai, habis gambar kumis gitu kan. Ada pertanyaan nih Mas Gopi kreatif nih. ya. Silakan Oke. Mas Gopi. Dari Madelina Madelina. Jessica Willy, apakah ada efek samping dari rapid test untuk balita? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya, Dok, ya? Sama sekali nggak ada. Jangan takut. Jangan takut. Kan kalau rapid test hanya kita ambil dari jari. Iya. Dan kita usahakan dari jari ketiga dan keempat, karena di bawah ini ada corpora tendine. Jadi kalau kita luka pun cepat dikasih alkohol, cepat hilang lah itu. Nggak ada efek samping dari balita juga. Cuma ya efek sampingnya nangis. Oh iya betul. Itu mah tugas dokter. Nang cut. Itu tugas dokter anak sama dokter gigi anak. Tapi Nah, itu seenggaknya kan untuk metode rapid test sendiri tadi kan dokter bilang ada yang lewat jari nih, Dok. Nah, ada juga yang lewat pena nih Mas Goping nih. Oh ya. Sebenarnya itu lebih akurat yang mana nih, Dok? Yang lewat pena kah atau memang yang lewat jari? Ada ya orang di salah satu WA group ngomong ke saya begini. nah, Dok, kayaknya kalau yang lewat vena bisa serum sama plasma, kan itu antibodinya lebih banyak. Dari mana pengertian seperti itu? Oke. Sebetulnya yang ini whole blood, darah perifer juga sama, karena dia kan darah kita. Darah itu bersirkulasi dalam tubuh kita itu 5 liter itu. Semua ini di sini kita ambil, sama aja antibodinya ada di sini. Apakah mau diambil di sini? Itu juga sama. Artinya ya hasilnya juga sama. Tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan di situ. Jadi jangan bikin bingung. Ya. Kadang kan orang merasa oh ini lebih banyak nih, lebih bagus gitu. Oh enggak. Kalau ini kan cuma sedikit gitu. Kan Mas sekarang Goping. Kalau ini kan cuma gitu ya, Dok. ya. Metode kan udah makin kecil, Iya, makin bagus. Chip aja makin kecil kan Oh, betul. sekarang. Apalagi kan pemeriksaan tuh makin tinggi sensitivitas analitiknya, berarti kita makin mendeteksi makin kecil molekul yang kita bisa deteksi. Gen molekuler itu mendeteksi nano, itu virus itu kan nano, 7 sampai 10 nano. Kecil banget ya. Dok. Kecil banget. Kalau tidak Nggak bisa pakai mikroskop biasa itu. nggak bisa ya. Harus mikroskop elektron. Baru kelihatan tuh gantengnya si virus itu kayak apa gitu. Baru kelihatan ada kayak bentuknya. Mendingan gantengan lu. Kalau virus itu kan beruji-uji jadi kayak corona gitu. Alhamdulillah. Dibandingin virus sama Mas Goping. Oke, masih menunggu pertanyaan lagi nih, Iya. belum masuk. Kita sampai Ayo, dengan Kang jam. Citizen mungkin Ya, ya, lihat, Dok. people mau kasih pertanyaan karena Ya. hadiahnya menarik banget. Oh ya, saya mau kasih pesan di MC ada juga antibody SARS-CoV-2 secara enhanced simulation immunoassay ECLIA. Itu adalah metode baru yang baru di launching. Itu dia punya akurasi 99 sama 9%. Akan tetapi dia ngambil darah vena. Jadi kita harus lakukan sentrifugasi dulu 15 menit, lalu kita lakukan pemeriksaan 18 menit dan sebagainya. Itu memang lebih repot karena diambil darah vena di sini, tetapi akurasinya cukup bagus lah, dan dia lebih setingkat lebih tinggi dari ELISA, karena kan kalau ELISA kan pakai lampu halogen, kalau dia ensemblescent pakai lampu chemiluminescent. Jadi secara spesifitas analitik dan sensitif analitik lebih tinggi. Tapi spesifitas diagnostik sama dengan rapid. Spesifitas diagnostik begini. Kalau spesifitas diagnostik makin tinggi, hanya penyakit itu saja dapat deteksi. Kalau spesifitas analitik, hanya penyakit itu deteksi secara analisa gitu. Jadi sebetulnya sama, dan untungnya harganya lebih murah daripada rapid biasa. Di IMC udah ada tuh ya, Dok. Udah ada. Jadi lebih murah ya rapid Yang lebih murah. 200-an ya. Itu lebih kurang dari 200.000 sih. Kita menyediakannya untuk supaya bisa lebih terjangkau. Nah, masyarakat Tangerang nih khususnya nih ya. Jadi kalau memang sudah merasa gejala langsung aja nih datang ke IMS People, malah deket lagi ya. Nah, deket. Tengah-tengah lah. Harga juga- harga Tengah-tengah. juga lebih Tengah-tengah murah ya, pusat. Dok ya, harga ya, Dok ya. Dekat lapangan udara. Iya. Yang mau Sebelah sini dekat Skandinavia. ya kan. Jadi langsung aja ke rumah sakit IMC nih. Banget nih fasilitasnya ya. Betul, betul. Ya. Ya, sebenarnya Dok kalau untuk rapid PCR pada saat kita yang punya alergi nih ya, Dok, ya, orang-orang yang punya alergi itu kan cenderung sering bersin, batuk, pilek gitu, Dok. Itu mempengaruhi nggak sih, Dok? Atau memang jenis virusnya berbeda, Dok? Atau mungkin itu salah satu gejala. Nah,
prinsipnya kita ngambil tuh kan ngambil virus. Kalau dia kena sinusitis, dia kena alergi sehingga dia di sininya sinusitis maksilarisnya kena, frontalisnya kena, sehingga ada cairan masuk ke sini, ya otomatis kita sedot dulu dong, kita keluarin dulu, baru kita masukin ke situ. Tapi apa dia meler 24 jam terus-menerus? Ya enggak. Cuma masalah pengambilan aja kan. Tetapi dalam hal kalau dia tinggi kan ya, di dalam cairannya tuh banyak eosinofil, itu tidak mempengaruhi hasil, Pak. Karena yang kita detect adalah betul-betul murni virusnya. Nggak mempengaruhi hasil. Dia pun alergi gitu. Cuma ya teknik pengambilan samplingnya aja harus kita perhatikan gitu. Khusus ya rapid test seperti itu ya. Betul. Oke. Nah ini kayaknya tadi dokter udah milih pertanyaan yang bagus ya. Kayaknya udah ada kode nih. Nah tadi siapa tuh? Siapa tuh yang menang? Nanti siap-siap aja dihubungin sama admin nih. Admin, ya. Ikutin aja IG-nya Kang City Mall dan juga MC People. Sekali-kali mungkin warta-kota juga. Barangkali nanti bisa melihat, saya menang nih. Iya. Gitu kan. Karena hadiahnya lumayan ya Mas. Hadiahnya lumayan, gak nyesel. Saya kok nggak dapet, Pak? Saya kok nggak dapet, Bu? Nah, kode tuh. Ayo. Jadi saat ini lokasi ada di Skandinavia Apartemen ya. Jadi tempatnya bagus banget nih dok ya. Tapi teman-teman yang belum punya unitnya mungkin enak lah, bisa beli nih ya kan. Mungkin habis ini dokter mau keliling-keliling. Iya dok, mau nambah apartemen. Berenang aja sekalian deh. Karena tempatnya enak banget nih dok. Enak banget. Apartemen tuh bisa buat investasi juga kan. Betul banget. Kalau Anda belum punya uang 5 miliar buat beli di Alam Sutra, kita bisa apartemen di sini kan. Tuh luar biasa ya kan. Untuk kita kontrakin. Nah, banyak kok yang seperti itu ya. Jadi punya unit ya hanya sebatas punya. Nanti orang yang bisnis di Tangerang bisa nyewa di situ. Amin. Kayak gitu. Nah ini masih belum ada pertanyaan nih. Ya, aku dulu deh yang nanya kalau ya, boleh. Silakan. Sebenarnya kalau misalkan untuk PCR atau rapid itu kan hasilnya itu ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang mungkin beberapa jam, itu ada juga dok. Ya, itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok? Yang lebih akurat nih, yang lebih cepat atau mungkin yang lebih lama itu yang lebih akurat kayak gitu dok? Oh gini, ada juga pemeriksaan PCR melalui alat TCM, tes cepat molekuler. Itu kan dari dropping pemerintah itu ada. TCM itu dilakukan di rumah sakit umum itu ada, atau rumah sakit tertentu yang udah dapat dropping. Kalau TCM itu kan pakai cartridge, sehingga dia lewat fase ekstraksinya tidak dilakukan. Nah, sedangkan kalau PCR kita itu kan virus diekstraksi, hasilnya sih sama saja, keakuratannya sama. Itu bisa lebih cepat sih jujur. Tetapi kalau kita di PCR, real-time PCR, itu virus kita ekstraksi dulu, sehingga jadi RNA. Aslinya virus itu RNA, lalu dengan enzim reverse transkriptase kita jadikan DNA, lalu dimultiplikasi sehingga melalui proses mixing, lalu kita bisa baca. Oh ini virusnya memang SARS-CoV-2 gitu istilahnya. Jadi kita bisa juga lihat grafik. Kelebihan real-time PCR adalah kita bisa lebih melakukan hal itu, step-stepnya bisa kita lebih pantau, dan biasanya kita keluarkan hasil juga harus melihat grafiknya apakah slope-nya sigmoid atau tidak gitu. Waduh, buat masyarakat pasti bingung banget ya dengan istilah-istilah kedokteran, tapi jangan bingung juga. Yang penting kita mah kalau tes aja gitu ya dok ya. Datang aja nanti kita lakukan beres. Ya. Nah dokter, kira-kira nih virus tuh sebetulnya panjang amat sih umurnya nih di Indonesia. Ya dok ya, kira-kira kapan nih dok dia bakal pergi nih dok dari Indonesia? Itu sebetulnya kerjasama kita sekalian sih, karena itu virus kan menyebar kemana-mana. Dia sebetulnya bukan makhluk hidup tapi protein, dan dia menyebar karena ada host yang membawanya. Jadi kalau kita betul melakukan protokol kesehatan, kita bicara jarak 1 meter. Ini kita kurang ya? Kurang berjarak nih. Kurang berjarak nih. Kalau yang sama cantik deket-deket nggak apa-apa. Nah, kita melakukan protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, ya saya yakin secepatnya itu akan decline, sehingga Indonesia akan betul-betul bukan new normal lagi, tapi betul-betul normal seperti sedia kala. Mari kita sama-sama tidak istilahnya menegarkan tengkuk atau tidak mau melakukan hal-hal yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Marilah kita protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menjaga kondisi, cuci tangan dengan sabun.
Karena virus itu kan envelope luarnya lipid sehingga kalau ada sabun dia akan cepat terurai. Oh, gitu. Jadi dia langsung mati. Sabun ya, Dok, ya? Kita cuci tangan aja. Cuci tangan ya. Nah, itu. Jadi jangan panik ya maksudnya. Saya punya teman yang jadi konsultan WHO di Geneva. Saya waktu itu dia masih suasana bulan Februari masih betul-betul peak COVID. Saya tanya, "Yuk nggak takut nih kalau pergi ke pulang lewat Orchard kan waktu itu sepi, lewat Bandara Changi?" "Oh enggak. Saya selalu pegang pintu cuci tangan, pegang ini cuci tangan, pegang itu." Dan ya kita katakan puji Tuhannya sekarang dia sehat terus kok, nggak pernah menderita apa-apa. Berarti kuncinya itu ya teman-teman semuanya. Nah, itu salah Cuci tangan, Jaga kebersihan. jaga kebersihan diri, Dan, jaga kebersihan iya, lingkungan. jangan Ya. megang-megang muka kalau kan nggak tahu ya. Sebagai nakes saya kalau pulang ke rumah ya langsung taruh di ember penuh deterjen ya kita mandi langsung. Langsung ya, bisa aman ya. Ya. Oke, Mbak Nisa nggak Oke. terasa ya udah Nggak 30 terasa menit ya. Kita udah 30 menit untuk sharing masalah PCR COVID ya Dok ya. Semoga ilmu yang tadi dipaparkan oleh dokter bermanfaat buat penonton Amin. semua nih, Dok nih. Ya, terima kasih untuk Tang Citizen, EMC People, Warta Kota Live dan juga Skandi sudah menyaksikan EMC Health Corner yang tadi kita sudah lewati 30 menit. Untuk semuanya jangan lupa follow Instagram kami di @rs.emc, @tangcitimall, @warta kota live dan juga @skandinavia apartemen. Untuk info kesehatan juga boleh dicek di www.emc.id. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima dokter. kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih dokter. Aduh.